Yeah, came in 17. Damn. Penulis adalah pelaku kreatif. Kreativitasnya sehingga mampu menuangkan ide, pikiran, dan juga perasaannya dalam sebuah karya tulis. Itulah definisi dari penulis. Nah, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa. Kak Rizky. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya? Namanya? Nama saya Rizky Ayu Amalia. Rizky Ayu Amalia. Amalia. Tadi kita sudah lihat karya-karyanya, luar biasa. Alhamdulillah. Saya rasa dari segi jam terbang, kemudian branding diri sebagai seorang penulis, saya rasa sudah dapat dan ketemu feel-nya sebagai seorang penulis. Yang penasaran adalah sejak kapan hobi atau mengenal yang namanya menulis? Mungkin saya perkenalkan dulu diri saya. Iya, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rizky Ayu Amalia. Keseharian saya adalah saya seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai seorang guru di berbagai sekolah. Termaksud saya membina di Pondok Pesantren Mir'atul Mujahid Kampung Bajo. Guru di berbagai sekolah, berarti Ya. bukan hanya satu sekolah Bukan ini. hanya satu sekolah. Saya juga diamanahkan sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Ya. di MTS Mir'atul Mujahid Kampung Bajo. Saya juga sebagai guru Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Baitur Rahim Kolaka. Juga diamanahkan untuk membawa pengajian kitab Tafsir Jalalain di Pondok Pesantren Nurul Fadiyah. Nurfadia. Ya. Kalau Kampung Bajo di mana sih? Di Jalan Sunu. Jalan Oh, yang perempatan. di dekat pom bensin sana ya? Kesini-sini sedikit. Sini sedikit. Ya. Yang membayangkan ke sini-sini sedikit. Jadi selain itu saya juga tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai Iya. program pasca sarjananya. Mm-mm. Kemudian sebagai ketua forum Lingkar Pena cabang Kolaka, juga sebagai pengurus BKMT Kabupaten Kolaka, juga aktif di berbagai kegiatan sosial. Oh, berarti Kak Rizky ini apa kesehariannya? Iya. Memang sudah dari kecil di Kolaka atau Baru jalan 4 tahun di Kolaka. 4 tahun. Iya. Berarti semua sekolahnya diselesaikan di Sulawesi Selatan. Ya, dari SD sampai S1 itu di Sulawesi Selatan. Selatan. Kalau saya lihat di CV-nya kan pesantren semua ya, Asadia ya. SD itu di 262 Bulu Pabulo Sengkang. Iya. Kemudian melanjutkan pendidikan 6 tahun di Pondok Pesantren Asadia Sengkang. Asadia. Kemudian ambil strata 1 di UIN Alauddin Makassar. Iya. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus Program khusus. terus sempat ke Mesir juga saya lihat. Iya. Selesai wisuda, 1 hari setelah wisuda itu ke Jakarta, sempat belajar 1 bulan di sana, belajar kitab, belajar Rosain Nur. Kemudian setelah itu ikut suami ke Mesir. Ikut suami Ya, ke Mesir. sekitar 3 tahunan. Sempat melahirkan juga di sana. Di sana, Ya. anak yang pertama. Pertama. Oke, jadi bisa jadi inspirasi menulisnya itu di situ. Ya lumayan. Waktu menemani sang suami. Oke. Nah, sebagai seorang penulis, itu tadi sudah bercerita mengawali karir di tulisan. Nah, saya bilang juga tadi bahwa
branding sebagai seorang penulis bolehlah, sudah dapat kayaknya. Karena saya sampai capek lihat cover buku yang dikirimkan ke saya kemarin. Nah, saat ini kalau yang dulu, kita bicara dulu sebelum atau baru memulai menulis ini, otomatis kan tidak semulus sekarang. Karena sekarang kan sudah pro lah, profesional, sudah dianggap pro. Kalau dulu berarti banyak tantangan. Nah, bisa diceritakan apa tantangan sebagai seorang penulis pemula, karena di penonton kita ini ada adik kita mungkin di luar sana banyak juga yang hobi menulis dan saat ini mungkin masuk dalam tahapan fase penulis pemula. Boleh diceritakan apa tantangannya dan bagaimana keluar dari tantangan itu, solusinya seperti apa? Kalau ditanya tentang tantangan itu banyak ya Om. Banyak suka dukanya, banyak dukanya, banyak juga sukanya. Jadi awal fase menulis itu saya pernah berada di fase ingin berhenti menjadi penulis. Ingin berhenti? Ya, ingin berhenti. Takut, khawatir. Kan waktu pertama kali menerbitkan itu, buku pertama itu, kan lagi semangat-semangatnya kan Om. Jadi saya terinspirasi itu waktu kuliah. Saya kedatangan, kebetulan jurusan pada saat itu mengundang salah seorang penulis perempuan. Beliau alumni Kairo, namanya Kamayada. Dia adalah perempuan yang berwawasan luas, cerdas, kemudian penulis. Tiba-tiba saat itu ketika saya melihat sosoknya, dari yang hobinya mungkin saya sekedar kegemaran saja menulis, tiba-tiba saya punya mimpi untuk bisa menjadi seperti dia. Saya punya mimpi untuk tiba-tiba saya mau jadi penulis. Kemudian saya ikutlah jejak beliau, cari tahu tentang informasi tentang penerbit, meskipun pada saat itu berbayar. Jadi ketika saya menerbitkan buku pertama itu, kan lagi semangat-semangatnya nih Om ya. Lagi semangat-semangatnya. Tiba-tiba pas bukunya keluar, dibedah, kan saya pergi beberapa tempat di bedah, di Sengkang, di Palopo, di Makassar, di Bulukumba, saya itu sempat bedah buku. Kemudian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini karyanya ini tidak pantas disebut sebagai karya, bahkan ini tidak pantas disebut sebagai tulisan, ini sampah, dikatakan sampah pada saat itu. Terus bahkan sempat saya juga pernah bedah buku di salah satu pesantren yang ada di Bulukumba. Bayangkan Om, saya di antara ratusan santri itu saya dipermalukan. Dikatakan, wah ini belum sepantas disebut sebagai penulis karena tulisannya berantakan. Ya itu tulisan berantakan, kemudian bahasanya seperti apa, pokoknya berantakan, amburadul, bahasanya tidak enak pokoknya. Jadi pada fase itu lagi semangat-semangatnya kan. Kemudian sempat putus asa, sempat bahkan ada niat untuk berhenti menjadi penulis. Tapi karena saya punya banyak teman, punya guru-guru di Mahat Ali di Makassar pada saat itu, apa yang beliau katakan bahwa banyakkan mana orang yang menghina atau yang memuji. Coba bayangkan Rizky, kalau kamu berhenti saat ini, sudah berapa banyak orang yang terinspirasi untuk menulis karena karya kamu. Sudah berapa banyak orang yang tergugah karena karya kamu. Sudah berapa banyak orang yang menoreh manfaat dari karya kamu. Pada saat itu saya kembali lagi semangat. Dan setelah masuk di Forum Lingkar Pena, kan saya pernah menjabat sebagai ketua Forum Lingkar Pena UIN Alauddin Makassar. Saat itu saya bertemu dengan senior-senior hebat, senior-senior yang baik. Beliau mengatakan bahwa, Rizky, kalau kamu direndahkan oleh orang karena tulisan kamu, anggaplah hinaan itu sebagai lemparan batu. Kamu jangan lari, kamu jangan menghindar. Pungut batu-batu itu, jadikan buat semacam pondasi dan bangun bangunan di situ. Kamu harus bangkit. Karena kenapa? Karena sejatinya orang yang tahan banting itu yang baru bisa dikatakan sebagai penulis. Ketika kamu tahan banting. Jadi buku pertama, buku kedua itu masih sempat dihina. Nanti pada saat saya pindah genre dari cerpen, novel, kemudian mendalami tulisan dengan ikut 70 kali ikut lomba menulis. Pada saat itu baru saya berlatih. Saya sempat mikir, nyadar diri juga, apakah memang saya pantas dikatakan sebagai penulis atau tidak. Sehingga saya terus melatih kemampuan saya dari
mengikuti lomba-lomba kompetisi ini sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali. Dan lolos itu sekitar 54 lebih, 50. Iya, sampai 59. Pada saat itu saya katakan bahwa nanti saya akan berhenti ikut lomba menulis meskipun penerbit indie pada saat itu. Nanti saya berhenti ikut menulis kalau karya saya ada yang juara 1. Jadi di pas lomba yang ke-69 cerpen saya ada yang juara 1 pada saat itu. Akhirnya saya katakan bahwa cukup, saya fokus lagi untuk menulis, pindah genre lagi gitu. Luar biasa. Kalau berhenti di yang ke-50 pasti nggak juara 1. Jadi saya begini Om. Ketika saya semakin dihina, direndahkan. Semangat saya semakin tinggi. Karena dalam hati saya ada semacam ingin membuktikan. Prinsip. Ya, jadi bukan berarti mau terus dapat hinaan, tapi setidaknya saya jadikan hinaan itu sebagai batu loncatan bahwa saya bisa membuktikan. Apalagi tadi Rizky bilang tahan banting. Yang penting jangan dibanting ya. Kayak yang itu, yang lagi viral itu. Oke. Nah, terus bicara mengenai genre. Kalau musik sih kita tahu bahwa musik ada genre pop, ada jazz, ada dangdut. Kalau di menulis sendiri, di penulis sendiri itu genre yang dimaksud itu yang apa saja sih? Kan banyak ya Om. Saya kan pernah awal menulis kan hanya kumpulan cerpen. Buku kumpulan cerpen, kemudian beralih melihat nafas saya kayaknya panjang ini, bisa nulis lebih panjang dari kumpulan cerpen. Coba nafasnya coba. Kalau novel kan itu agak panjang, jadi dari kumpulan cerpen kemudian beralih ke novel. Saya cobalah menulis novel dialogi bersambung. Jadi ada seri 1, ada seri 2. Saya coba, setelah itu kan tadi buku pertama, buku kedua itu menuai banyak kritikan. Apalagi dari kalau yang buku yang dicercai itu genre apa? Itu kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen. Dan memang kalau dari segi sastra ya Om, banyak kalimat-kalimat yang tidak belum tergolong sih sebagai kurang nyambun gitu. Nyastra istilahnya. Kurang nyastra. Kemudian setelah itu dari novel kemudian saya coba ikut kompetisi menulis. Kirim-kirim beberapa tulisan, cerpen, puisi. Setelah itu saya sudah coba 70 kali ikut kompetisi menulis. Saya coba lagi menulis buku autobiografi. Kemarin itu saya dapat proyek menulis dari Pondok Pesantren Darul Hufaz, pas peringatan 40 tahun Darul Hufaz 77 di Bone. Jadi saya terlibat 4 penulis itu. Pertama adalah Dr. Sabir, beliau adalah dosen UIN Alauddin Makassar. Terjun di bidang sastra. Kemudian ada Ustazah Sa'dia Landre Said, beliau juga penulis dan penemu metode gerak aseki, gerak isyarat dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada Mas Sakti Wibowo, kemudian ada saya, jadi 4 itu. Kemudian saya belajar menulis, bagaimana menulis autobiografi. Setelah itu saya coba juga menulis autobiografi. Kan ada semacam perlombaan menulis buku autobiografi yang diadakan penerbit indie pada saat itu, tapi dengan syarat harus tidak boleh lebih dari 1 bulan menulisnya. Tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jadi saya coba kirim, itu diterbitkan secara gratis pada saat itu. Jadi saya tulis autobiografi saya sendiri, perjalanan saya dari kecil, kemudian sekolah, kemudian sampai kuliah, seperti itu. Pas setelah menulis autobiografi ini, saya menikah Om. Menikah. Jadi tantangan juga ini ya menikah. Orang kata pada saat itu orang mengatakan bahwa sayang sekali, kenapa cepat sekali menikah. Itu versi A gitu, sayang sekali. Kalau versi B, menikah banyak rezeki gitu. Karena dikatakan bahwa menikah itu, banyak orang yang beranggapan bahwa menikah itu selesai karir. Selesai karir, akhir dari segalanya. Padahal tidak demikian. Kemudian saya fokus 1 tahun itu setelah menikah, saya fokus menjadi seorang pembaca. Saya memposisikan diri untuk fokus hanya 1 tahun itu membaca saja, tidak pernah mengetik, tidak pernah menulis. Jadi apa yang dibutuhkan pembaca suka tulisan apa.
Jadi saya mendalami karakter saya kayaknya cocok untuk menulis buku motivasi. Buku motivasi. Ya, jadi saya beralih genre dari yang tadinya fiksi ke non fiksi. Fiksi kan non fiksi. Oke, fiksi ke Iya, non fiksi iya, itu iya. motivasi Islam. Iya, Jadi iya, saya menulis dan saya tertarik dengan perkataan senior saya. Saya punya banyak guru, Om. Saya punya banyak guru menulis, punya senior penulis yang bisa diajak sharing penulisan. Beliau mengatakan bahwa kamu belum dikatakan sebagai seorang penulis kalau tulisan kamu belum terbit secara mayor. Wes. Ya, jadi Secara mayor. Jadi penerbit itu kan ada dua, Om. Iya. Ada penerbit indie, ada penerbit mayor. Iya. Kalau penerbit indie kan kita yang ngajukan naskah, kita Iya. bayar, Iya. dan sepenuhnya itu kita yang promosikan. Iya, dan betul. sebagainya. Kalau penerbit mayor itu kan kita kirim ke penerbit, menunggu beberapa lama, paling lama itu 3 bulan, Iya, kemudian dipasarkan di Gramedia. Iya, Dan Gramedia ada yang royaltinya. Gramedia yang punya gawean di Iya. situ, kita tinggal Toko nunggu besar. royalti. Betul. Royaltinya itu Betul. tergantung juga kan, ada royalti beli putus, ada royalti ini apa namanya dibayar bertahap sesuai dengan keuntungan. Iya. Jadi pada saat itu saya tertarik juga, tertantang, saya coba deh kirim ke penerbit mayor, jangan siapa tahu bisa lolos. Pas saya kirim, saya saat itu ada di Mesir. Hmm. Ya. Jadi pada saat saya kirim, tidak lama setelah itu, 2 minggu setelah itu ada informasi dari editor bahwa naskahnya di ACC. Wis. Jadi saya tipenya seperti ini, Om. Ah. Jadi Allah itu sebenarnya sangat baik karena Allah tahu bahwa mungkin ketika saya tidak, misalnya kan di penerbit itu ada yang lolos, ada yang tidak. Betul. Kalaupun misalnya seandainya saya kirim pada saat itu saya tidak lolos, mungkin saya langsung putus asa ya. Iya. Tapi nyatanya Allah pada saat itu mudahkan jalan saya sehingga bisa meloloskan naskah yang sehingga kedepannya kedua ketiga kalau sudah ditolak itu tidak masalah, yang penting awalnya itu sudah diterima ya, jadi pernah rasakan rasanya diterima. Prinsip Bugis Hmm. namo metik kopuromire. Iya. Nah, itu. Benar ya, ya seperti itu, Om. Kemudian dari menulis genre motivasi, saya lagi tertarik ke genre selanjutnya. Iya. Jadi ada pada saat itu ada informasi menerima naskah buku non teks, Buku non teks. ya buku pengayaan pendamping Pengayaan. siswa. Iya, Nah, iya, itu iya. penerbit 3 Serangkai lagi mencari naskah pada saat itu. Jadi saya dalami apa itu buku non teks. Kemudian saya beralih ke situ, saya coba kirim lagi. Ternyata di ACC pada tahun 2019. 2019. Ya, tapi meskipun masih proses terbit saat ini, sudah menulis buku non teks. Saya kemudian bergabung di komunitas Wong Indonesia Menulis. Wong Indonesia Iya. menulis. Saya punya guru, beliau itu penulis multi genre. Jadi semua genre disikat ya, habis. disikat habis. Namanya Cigu Ririn, kami panggilnya Cigu Cigu. Ririn. Kemudian ini ada informasi kelas menulis buku anak. Iya, iya. Nah, jadi pada saat itu saya tertarik, saya belum pernah menulis buku anak ini. Iya. Jadi saya coba menulis buku anak. Kemudian kan genre buku anak itu banyak. Ada pitch book, ada komik, ada butas. Kemudian saya coba dari pitch book, kemudian saya kirim lagi ke penerbit anak pada saat itu yang juga dipasarkan oleh Gramedia. Lolos. Lolos. Saya coba lagi menulis buku aktivitas anak. Saya coba kirim ke penerbit Z dan lolos juga. Lolos lagi. Meskipun yang setelahnya itu ada cukup banyak yang ditolak juga. Yang penting itu pertamanya sudah diterima. Masya Allah. Tabarakallah. Iya, Luar alhamdulillah. biasa. Nah, selain nulis, saya lihat saya dapat informasi bahwa Kak Rizky ini aktif juga di kegiatan sosial, utamanya perhatian terhadap anak-anak yang putus sekolah dan yang berkebutuhan khusus ya. Itu apa motivasi di awal sehingga terjun ke kegiatan sosial seperti itu, dan apa-apa saja yang pernah dilakukan dalam kegiatan tersebut? Ya, saya juga memang senang Ya. dengan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi saya kan masih baru di Kolaka. Ya. Kemudian pada saat di Kolaka ini, kebetulan kan suami diamanahkan untuk menjadi imam di Kampung Bajo.
Imam. Gitu. Jadi kita lihat kondisi pada saat di Kampung Bajo itu sangat banyak anak-anak di sekitar masjid yang hanya sekedar berlari-larian Iya. atau menunggu momen orang sholat dan mereka ambil sandal jamaah sholat pada saat itu ya. Nah, jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buka TPQ. Awalnya TPQ. Nah, jadi pas kita buka TPQ ini muridnya hanya sekitar 10. Jadi awalnya berat ya Om, sangat berat. Karena kenapa? Karena ketika anak ini kita marahi, dia balik marah. Jadi kalau kita tegur, dia justru pulang ke rumah dan tidak kembali ngaji lagi. Kemudian sehingga pelan-pelan kita dalami karakternya anak-anak Bajo di sana. Kita dalami karakternya, lama-kelamaan mereka sudah memenuhi barisan-barisan saf masjid. 1 tahun kemudian untuk santri TPQ semakin banyak. Jadi kami berinisiatif lagi untuk buka taman baca. Untuk pengembangan literasi mereka. Tapi meskipun tidak seberat awal, mungkin karakternya sudah terbentuk. Tapi lagi-lagi saya sempat bingung memulai dari mana. Jangankan untuk memegang buku, untuk mencintai buku, mereka saja kelas 4 SD itu belum bisa pegang pulpen. Kelas 5 itu mereka belum bisa membaca. Tapi jadi saya sempat berpikir saya mulai dari mana ini? Bagaimana untuk memulai sesuatu yang mereka lebih cinta ke laut dibanding buku. Nah, sampai akhirnya saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara pada saat itu tentang komunitas baca. Jadi saya sempat pematerinya itu adalah Gus Muhyiddin. Beliau adalah penulis besar juga. Ya, saya sempat minta nasihatnya. Apa yang beliau katakan bahwa Reski, kamu harus tinggal di sana dalam jangka waktu yang lama. Kamu harus tinggal di sana karena di sana pasti ada mutiara. Kamu harus selalu berbaur dengan mereka hingga warna kulit kamu itu sama dengan warna kulit mereka. Jadi saya terinspirasi di situ. Kemudian setelah itu, setelah taman bacanya jalan, literasinya jalan, kami berinisiatif untuk buka rumah Quran. Ya, pada saat itu kami berharap di antara anak-anak Bajo ini nanti ada yang jadi penghafal Quran, ada yang menjadi imam Kampung Bajo. Nah, meskipun pada saat itu hanya 1 santrinya, hanya 2, dan banyak juga omongan di luar sana yang mengatakan untuk apa buka pondok lagi, kan di Kolaka sudah banyak pondok pesantren ya, pondok tahfiz sudah banyak. Tapi prinsip kami itu adalah pondok tahfiz itu seperti lampu jalan. Lampu jalan. Artinya ketika dia hanya menyinari tempat-tempat tertentu. Jadi semakin banyak lampu jalan kan semakin terang. Jadi itu prinsip kami. Jadi alhamdulillah berangkat dari situ sudah sekarang menuju sekitar 100-an santri yang di pondok tahfiz. Kemudian untuk anak-anak luar biasa. Jadi begini Om, saya itu sudah bertemu dengan berbagai macam karakter anak. Ya, jadi sebelum saya masuk kuliah itu saya sudah mengajar anak-anak. Kemudian pas kuliah itu saya pernah mengajar anak jalanan, anak pemulung bersama teman-teman saya. Nah, pas di Mesir, saya sempat juga menjadi guru privat untuk anak pengusaha. Jadi tentu berbeda ya ketika kita berhadapan dengan anak jalanan dengan anak sultan. Sultan. Itu berbeda, karakternya sangat berbeda. Yang saya tidak pernah hadapi itu adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika saya mau menginjakan kaki di Kolaka, saya punya keinginan. Saya mau mengajar di sekolah luar biasa. Pada saat itu jadi saya sempat cari di mana sekolah luar biasa di Kolaka, tapi alhamdulillah ada jalannya ya Om. Pada saat kebetulan saya kemarin ini melanjutkan pendidikan S2 di Al-Mawaddah, saya sudah merancangnya, saya sekali jalan ya, misalnya penelitian sekaligus mengajar. Jadi penelitian saya itu objeknya adalah anak-anak luar biasa di SLB Kolaka Cermerlang. Jadi saya datang mengajar di sana, saya temukan karakter-karakternya seperti apa. Nah, jadi sekitar hampir 1 tahunan lah saya bolak-balik di SLB Kolaka Cermerlang. Jadi setelah itu karena lama berbaur dengan mereka, saya akhirnya berniat untuk membuat buku cerita anak.
Buku cerita anak. Jadi buku cerita anak itu, buku anak itu berbeda dengan buku-buku yang lain, Om. Oh. Dia itu butuh ilustrator, kan dia butuh pewarnaan, butuh Iya. ini, dan biayanya mahal. Betul. Kalau jadi pas saya mau buat buku ini, kan penerbit ini ya, itu saya harus bayar ilustrator, saya harus bayar kelas menulisnya, biaya cetaknya dan lain sebagainya. Itu bukan memakan biaya sedikit. Betul. Kemudian tapi prinsip saya adalah saya bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya yang dengan mudah mengeluarkan uang tanpa perasaan deg-degan ya. Iya, Misalnya iya. makan apa ini besok, kan biasanya orang Iya, kalau iya. keluarkan Iya, uang iya, gitu ya. Tapi saya punya semangat yang tinggi untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya. Sehingga ketika saya mengeluarkan buku ini, saya kan tidak enak juga kalau minta-minta kan, Om. Iya, betul. Minta ke ini, bantu ini, bantu ini. Betul. Bagaimana kalau misalnya saya tawarkan buku, kemudian kamu bayar buku itu dan seluruh keuntungan dari buku itu saya donasikan ke anak-anak berkebutuhan khusus pada saat itu. Jadi buku ini ya, Om, buku Iya, iya. Petualangan Uzair ini seluruh seluruh keuntungan dari buku Petualangan Uzair ini saya serahkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, membeli keperluan sekolah untuk anak-anak di Kampung Bajo, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kemarin kita itu dari Forum Lingkar Pena, setelah ini donasinya terkumpul, Iya. kita adakan kegiatan mewarnai Mewarnai. di SLB Kolom Kecamatan pada Iya. saat itu. Dan itu luar biasa, Om. Responnya anak-anak bukan main, ini pertama kalinya mereka pegang piala ya. Kapan katanya ini bisa pegang piala kalau bukan pada saat itu ya. Petualangan Uzair. Ya. Negeri para nabi. Ini semua Iya, didonasikan. didonasikan untuk ini. Jadi jadi saya terinspirasi Luar di situ. Oh, kapan ini ya, kan nggak enak juga minta-minta berharap sama pemerintah, kan nggak enak juga. Jadi kamu beli buku saya dan donasinya itu saya serahkan ke ini, anak-anak yang berkebutuhan dan anak-anak putus sekolah. Betul. Luar Seperti biasa. itu. Nah, ini sebagian kecil Ya, dari sebagian kecil. beberapa karya yang tidak bisa dimuat ke sini. Kalau mau dibawa semua harus pakai truk. Jadi hanya sebagian yang dibawa, tapi saya penasaran dari tadi waktu baca sampul yang Ya. Rizky kirim itu, Kak Rizky kirim, ini sarjana ibu rumah tangga. Ini saya sudah membayangkan inspirasinya pada saat mau menulis buku ini dan sementara nulis buku ini. Tapi biasa bayangan saya salah. Ya. Lebih bagus kalau penulisnya sendiri yang menceritakan. Ini inspirasinya dari mana dan apa sih tujuan buku ini? Ya, buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini Iya. saya tulis itu tahun 2019. 2019. Saya kirim, Iya. tapi di ACC itu cukup lama ya. Nanti pada tahun 2020. Tapi Iya. pada tahun 2020 itu kan pandemi ya. Pandemi. Ya, pandemi, jadi ini sempat tertunda, kemudian nanti terbit pada tahun 2021. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun saya menantikan buku ini. Jadi buku ini saya tulis itu pas ketika saya balik dari Mesir. Di Mesir itu, Om, saya full time di rumah Iya, menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana? Asli ibu rumah tangga. Ya, asli. Coba bayangkan, Om, saya orangnya aktif di organisasi pada saat kuliah di UIN. Iya. Pas selesai itu tiba-tiba tanpa kegiatan apapun di negeri orang dengan bahasa, karakter dan lingkungan yang berbeda itu, dengan makanan juga yang susah menyelesaikan. Jadi itu agak berat sebenarnya. Pas sampai di Indonesia saya coba untuk tulis buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini. Jadi isinya ini dia berbicara tentang saya mengungkapkan tentang rasa bangga saya terhadap perempuan yang memiliki banyak anak tapi kesehariannya hanya enjoy. Rasa bangga saya terhadap perempuan yang memilih bekerja tapi tidak melupakan tugas pokok dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Rasa bangga saya terhadap perempuan yang tidak bergelar apapun tapi mereka memiliki skill untuk memasak, bikin kue, menjual dan lain sebagainya. Rasa bangga saya terhadap perempuan yang tidak memiliki anak tapi tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi apapun itu, wahai perempuan, apapun gelar kamu berhak untuk bahagia. Jadi isinya seperti itu. Jadi di dalamnya menceritakan bahwa
kita di dunia ini tidak ada sesuatu yang benar-benar mudah. Iya. Kita di dunia menjalani kehidupan dalam dunia ini pasti ada ujiannya dengan kadar yang berbeda. Ibu rumah tangga yang satu itu beda ujiannya dengan ibu rumah tangga yang lainnya. Tapi segala sesuatu yang kita jalani itu pasti ada sesuatu yang kita korbankan. Begitu Bu dengan ibu rumah tangga. Betul. Ibu rumah tangga yang memilih untuk bekerja itu mengorbankan waktu kebersamaan mereka bersama suami dan anaknya. Begitupun dengan ibu rumah tangga yang memilih Untuk di rumah. meninggalkan passionnya, apa misalnya dia punya cita-cita yang Iya. tinggi dan lain sebagainya, itu juga mengorbankan apapun. Betul. Jadi di dalamnya itu bercerita bagaimana tidak perlu membandingkan antara bahwa ibu rumah tangga ini baik, ini yang satu Iya. meremehkan yang lainnya. Karena kenapa masing-masing seorang ibu itu pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, untuk Iya. keluarganya. Betul. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak di antara ibu rumah tangga yang secara zahir dia berada 24 jam bersama anak, tapi tidak ada kedekatan dengan anak. Si ibunya sibuk main HP, anaknya juga sibuk main HP, jadi tidak ada kedekatan. Tapi di lain sisi ada juga ibu rumah tangga yang bekerja di luar, tapi dia anaknya tidak haus dengan kasih sayang. Karena Iya. kenapa? Karena dia memanfaatkan waktu bersama anaknya itu secara maksimal. Jadi yang saya katakan adalah bukan seberapa lamanya kita bersama keluarga dan bersama anak, tapi seberapa manfaatnya kita manfaatkan waktu itu bersama anak. Jadi bukan diukur seberapa banyaknya, tapi seberapa manfaatnya. Seperti itu Om. Jadi di dalam sarjana ibu rumah tangga ini memberikan angin segar kepada perempuan-perempuan di luar sana bahwa ibu yang memilih bekerja ataupun ibu yang memilih tinggal di rumah itu semuanya baik. Iya. Nah, tapi ada tapinya. Jadi ketika kita memilih untuk lebih banyak bekerja di rumah, di luar rumah, kita harus mengingat bahwa kita adalah seorang istri, seorang ibu. Nah, bagaimanapun pekerjaan kita, seberapa besar pun gaji kita, itu tempat berlabuh kita adalah rumah. Rumah. Selalu ada sosok yang memanggil kita dengan sebutan ibu. Iya. Nah, jadi apapun gelarmu, wahai perempuan, sebaik-baik gelar orang perempuan itu adalah di rumah. Karsi sekarang anak berapa? Baru satu. Baru 1. Luar biasa. Om. Sarjana ibu rumah tangga. Ini wajib nih. Bu Ibu, nih buku. Ya ada di Gramedia. Referentif. Nah, ada juga buku yang menginternasional yang di apa istilahnya dibahasakan di bahasa Melayu kan, Ya. kemudian diterbitkan di Malaysia. Oh, Masya Ini Allah. luar biasa. Ini jarang-jarang ini. Ya. Momen-momen jarang. Ini ceritanya seperti apa? Buku itu apa sih? Jadi itu kan saya suka sesuatu yang baru, suka Iya. tantangan juga Wis, Om. suka yang Ya, baru-baru memang. Suka yang baru. Suka tantangan. Jadi mau dibilang internasional juga terlalu Iya, banyak. karena sudah keluar dari Indonesia. Tapi masih baru Malaysia, Iya. baru Malaysia. Iya. Jadi awalnya ini saya berduet sama teman saya, sama Duet. sahabat saya. Yang sahabat saya ini juga seorang penulis. Iya. Jam terbangnya juga kencang. Bahkan dia sudah saat ini beliau sudah menjadi penulis bestseller. Iya. Tulisan ini kami kirim di tahun 2019. 2019. Itu awalnya di penerbit Indonesia, Om. Iya. Ya, tapi terhalang karena pandemi. Terhalang, kemudian editornya itu sudah di ACC di salah satu penerbit dan mau dipasarkan ke Gramedia. Tapi kata editornya pada saat itu bagaimana kalau diibukan saja. Tapi kami mikir-mikir dulu, sayang sekali sebenarnya ya kalau ini hanya sekedar ini tidak terbit fisik istilahnya. Iya. Jadi kami berniat untuk menarik naskah kami. Ditarik. Ditarik di tahun 2000, ini tahun berapa ya? 2021 kayaknya Iya. itu ya. Kami kirim naskah kami ke penerbit Malaysia. Judulnya Muslimah Limited Edition. Yes. Muslimah Limited Iya, Edition. wow. Iya. Jadi kami kirim dan itu di ACC. Tapi prosesnya panjang sekali dan sangat banyak aturan-aturan yang diberlakukan penerbit sana. Jadi tulisan kami ini kan berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Ya, jadi itu nanti akan dibahasa Melayukan, kemudian dipasarkan di Malaysia. Diterjemahkan dalam Iya, bahasa dan Melayu. bahasa Melayu, kemudian diterjemahkan, kemudian diterbitkan di penerbit Malaysia, disebarkan di Malaysia. Itu kami nulisnya bertiga Om.
Sepertiga. Bukunya ada di sini kan? Bukunya belum, nanti tanggal 15 Iya, Oktober boleh. terbit. Saya penasaran baca buku yang logat bahasa Melayu. Malaysia ya. Jadi kami itu ada bertiga Om. Sebenarnya kan ini tulisan kami duet ya, Duet. dikirim ke sana, tapi persyaratan dari penerbit kan di sana kami kan belum punya nama di sana. Iya, iya. Siapa sih itu Rizky, siapa Betul, itu Mu. Jadi kami butuh figur Betul. orang Malaysia. Jadi apa namanya? Jadi tulisnya ada 3. Ya, pertama Mbak Izati, kemudian saya dan Mbak Umu Kalsum. Ya, insya Allah nanti tanggal 15 Oktober terbit. Iya, iya, Dalam iya. bentuk dalam bahasa Malaysia, di Malaysia. Jadi Dan- belinya itu di Malaysia. Belinya di Malaysia. Iya, di Indonesia tidak ada. Dan satu lagi yang saya menarik sekali, itu yang buku yang judulnya Etah. Di sini ada nggak? Di sini tidak ada Di sini Om. ada. Ya. Itu- Etah. Itu pasti saya, kalau Etah kan Sulawesi Selatan ya. Ya. Bugis Etah. Kalau Makassar itu Teta biasanya. Ya. Jadi buku Etah itu yang tadi saya cerita Om, saya itu buku autobiografi pendiri Pondok Pesantren Darul Hufaz 77. Andre Gurota Kiai Haji Landre Said. Jadi pas memperingati momen 40 tahunnya Pondok Pesantren Darul Hufaz, saya dilibatkan di situ untuk menjadi salah satu penulisnya. Jadi mereka kan, saya bukan alumni sana. Iya. Tapi Andre Gurota Landre Said itu kebetulan pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Asadiyah. Jadi untuk masalah keasadiannya saya itu diamanahkan untuk melihat, mengoreksi tentang tulisan-tulisan yang berbau asadiyah di buku Etah itu. Jadi Etah itu adalah panggilan untuk Andre Gurota Kiai Haji Landre Said Gitu. dari anak-anaknya. Berarti cerita sosok ayah ya, Iya. berarti dalam buku itu ya. Sosok pemimpin. Pemimpin. Beliau adalah pendiri. Terus saya kenapa ya ketika ada judul buku yang nyentuh ke kayak ini nih, ibu rumah tangga, ibu Ya. ibu Umi, atau yang tentang bapak atau ayah, pasti saya penasaran, pasti buka-buka dulu. Ya. Karena apa deh, ayah saya Ya. baru 2 anak nih. Ya. Insya Allah Masya masih mau Allah. nambah. Amin. Waktu ingat bapak, waktu saya sering kayak minta uang gitu, terus pada saat itu kita tidak dikasih, kita pasti Ya. dongkol, Ya. sekeknya ini bapakku. Dan itu terjawab pada saat kita jadi bapak. Ternyata pada saat anak kita meminta sesuatu atau minta dibelikan apa, lantas itu tidak bisa kita kabulkan. Nah, saya bilang, oh, begini pengen rasanya. Begini pengen dirasakan oleh bapakku dulu. Saya bilangi Tommy seke. Padahal ada air mata di belakang kita. Dan itu bisa kita rasakan pada saat kita jadi seperti itu. Itu bisa kita rasakan pada saat kita jadi ayah. Dan perempuan itu bisa dirasakan pada saat dia jadi ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi kalau ada penulis yang masih memikirkan tentang bagaimana berbicara di tulisannya tentang ibu, tentang ayah, dan juga ya tentunya pro terhadap anak-anak itu. Nah, terakhir mungkin Kak Rizky, penasaran karena Kak Rizky ini kan selain pada saat itu kuliah ya, Ya. Kuliah. menempuh pendidikannya, terus mengejar karirnya sebagai seorang penulis, dan juga pada saat itu sudah berkeluarga. Ya. Nah, dan saya tahu bahwa di situ aktif di organisasi. Nah, membagi waktu di rumah untuk keluarga, terus organisasi, terus karirnya sebagai seorang penulis, dan kuliahnya tidak putus, pendidikannya tetap berjalan. Ini seperti apa? Berat sebenarnya ya Om. Iya, berat. Ya, berat. Jadi saya selalu katakan sama diri saya bahwa menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang guru sekolah, guru TPQ, menjadi kepala madrasah, menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang ketua organisasi, dan saya sempat juga menjadi pemasak santri pada saat 50 santri itu saya masih masak Om. Masak, iya. Masih status saya masih mahasiswa, Iya. dan saya juga yang masakkan santri pada saat itu. Menjadi seorang pembina asrama,
saya katakan itu tidak mudah. Apalagi saya masih menyempatkan diri untuk menulis, itu saya tidak mudah. Jadi saya menganggap bahwa memang saya adalah perempuan yang dari segi tenaga lemah. Saya itu berapa kali pingsan. Berapa kali pingsan, sering masuk rumah sakit. Setiap subuh bersin. Tapi bukan karena dibanting ya. Saya itu punya kebiasaan setiap subuh bersin. Jadi dari segi fisik itu saya lemah, Om. Untuk sampai ke titik ini, saya katakan itu tidak mudah, dan itu adalah suatu kesyukuran bagi diri saya. Terkait untuk membagi waktunya itu, awalnya saya rasa agak berat rasanya, karena harus mengurus banyak santri, mengurus suami, mengurus anak. Jadi anak itu pas saya kuliah di awal-awal itu kan anak belum sekolah, ini kan baru sekolah. Jadi saya menulis itu, Om, saya tidak pernah menulis di depan anak. Saya jarang juga menulis di siang hari. Waktu saya itu di malam hari. Jadi saya tidur itu habis sholat isya. Berarti bagaimana untuk suami gimana? Suami kan mengajar. Waktunya habis ini, nggak ada waktu untuk suami ini. Pantasan cuma satu anaknya ini. Iya. Jadi saya tidur itu sudah sholat isya. Kemudian biasa terbangun itu jam 10, jam setengah 11. Saya menulis biasa dari jam 11 sampai jam 3 atau setengah 4. Itu subuh, karena tembus subuh juga. Jadi saya manfaatkan waktu malam itu hanya untuk fokus menulis. Tapi bukan hanya sekedar kesalahan kita sebagai penulis awal itu adalah kita kadang menulis itu misalnya begini ya. Menulis tiba-tiba di depan laptop, langsung menulis. Cara saya tidak seperti itu. Cara saya itu, saya tetap misalnya urus anak atau melipat, saya tetap ada catatan-catatan kecil. Nah, jadi sudah buat outline, ada setidaknya ada garis-garis besar. Sudah terencana. Iya, sudah terencana. Jadi ketika berhadapan dengan laptop itu tidak kesana kemari, tidak ada istilah misalnya tiba-tiba tidak dapat ide. Nah, jadi depan laptop itu sudah langsung menulis saja, karena sudah ada rancangan. Kasus terbesar, orang buka laptopnya langsung tutup lagi karena itu. Karena itu. Saya mau nulis. Apa saya mau tulis tutup. Karena enggak terencana. Seperti itu. Itu tips. Jadi waktu saya juga sempat ditanya bagaimana bisa menyelesaikan tesis, kan tesis juga sementara menulis tesis kan juga kemarinnya. Dan itu tergolong cepat juga kemarin. Saya selesai kuliah itu belum sampai 2 tahun. Kurang lebih 1 tahun 10 bulan. Saya kemarin wisuda tercepat dan wisuda pertama di Almawada. Semoga teman-teman juga nyusul. Jadi ada semoga teman-teman juga. Jadi mungkin kalau orang menulis itu kan itu kesalahannya di situ ya. Maksudnya nanti mepet, kemudian ini. Jadi saya sebelum masuk kuliah itu sudah terprogram semua. Saya mau meneliti apa. Sebelum saya disuruh untuk meneliti, 1 tahun sebelum saya sudah meneliti. Sudah kan kemarin penelitian saya itu tentang pembelajaran huruf hijaiyah menggunakan metode Eseki di SLB. Jadi itu sudah saya rancang. Tulisannya itu teknik saya itu adalah kumpulkan dulu semua yang referensinya, tulis di catatan besar. Jadi meskipun misalnya kita sedang menulis, misalnya ke kanan, tetap lurus, maksudnya tetap kembali ke arah karena ada outline istilahnya. Guru penulisan saya mengatakan bahwa kalau tulisan kita itu mau tertata itu harus ada outline-nya, harus ada draft-nya istilahnya. Jadi tinggal mengatur waktunya. Kalau saya kemarin nulis tesisnya itu fokus di 1 minggu. 1 minggu untuk menulis tesis saja. Jadi tidak kemana-mana. Kalau misalnya mau menulis, kan ada genre sekarang yang saya dalami itu buku teks. Ya, buku pemerintah. Yang buku nanti disebarkan di sekolah-sekolah. Buku pemerintah. Ya, buku pemerintah. Ada sekitar berapa ya, saya sekarang mendalami ini ya, Om, buku teks ini, buku pemerintah. Sedang belajar juga ikut kelasnya. Untuk buku non teksnya itu ada sekitar 4 buku yang sedang diajukan untuk penilaian ini. Mudah lulus dan bisa dipasarkan, dan amin, seluruh sekolah bisa dapat. Nanti saya tukang pasarnya. Nanti saya yang pasarkan. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pembagian waktunya itu kita harus komitmen dengan waktu. Harus.
Karena prinsip saya seperti ini Om, menulis itu menjadikan hidup lebih hidup. Menulis itu menjadikan hidup lebih hidup. Menulis adalah kehidupan. Berhenti menulis sama dengan mati. Yeah. Jadi ketika saya berhenti menulis, mati saya. Betul. Seperti itu, karena itu sebuah prinsip. Sama Mi, kalau mati lampu lobet nggak bisa kewean mati. Ya itu menulis tuh. Jadi kalau adik-adik di luar sana mau menjadi seorang penulis harus punya prinsip dulu. Harus punya prinsip. Jadi orang menulis itu kan banyak alasannya, ada karena gemar, hobi, dia juga mencari pekerjaan ya. Jadi pelan-pelan mungkin dari hobi dulu, lama-lama kan jadi sebuah pekerjaan. Nah, bocoran sedikit. Bocoran sedikit ini paling terakhir nih. Kalau yang tadi kan terakhir, yang paling terakhir nih. Biar untuk memotivasi adik-adik kita yang pemula di sana. Tadi kan ada apa? Selain mayor tadi apa? Indi. Ya. Nah, ada mayor. Nah, biasanya kan rata-rata penulis di kita itu kalau baru satu buku, terus ini, wih senangnya minta ampun, itu kan baru Indi nih. Mayor, bocoran persen dari ini kan biasanya orang termotivasi ketika lihat cuan gitu kan, jadi enggak apa-apa lah. Mungkin biar orang semangat, ternyata nulis itu bukan hanya kita menuangkan ide, pikiran sama perasaannya kita dalam sebuah buku, tapi nulis itu ternyata menghasilkan juga. Berarti ini bisa dikatakan profesi juga gitu. Ya. Kalau saya ditanya tentang penghasilan sih itu nomor sekian ya. Karena memang saya senang menulis. Untuk nama saja ada di cover itu sudah senangnya minta ampun ya. Karena memang tujuan saya awalnya menulis itu karena memang hobi. Kemudian di sisi lain ya, lain selain hobi, menulis itu bisa membuat terkenal. Ya, betul. Ya, kita dikenal itu sih salah satunya juga. Karena dikenalnya ini kita bisa diundang. Itu kan juga bukan hanya sekedar menghasilkan dari ini ya. Bisa juga menghasilkan dari diundangnya itu untuk berbicara, bawakan motivasi, dan lain sebagainya, itu juga bisa menghasilkan uang. Istilahnya ya. Kemudian untuk penerbit mayor. Jadi teman-teman yang belum ada tulisannya di penerbit mayor, belum berani mengajukan, itu sekali-kali coba. Meskipun di luar sana ada ratusan ini ya, bahkan ribuan pesaing untuk masuk ke penerbit, agak susah memang sebenarnya. Kita harus sabar menunggu. Jadi untuk penerbit mayor ini ada 2 royaltinya. Bisa itu beli putus, bisa dari keuntungan penjualan buku. Ya. Jadi saya juga pernah beli putus. Ada 2 naskah saya itu yang dibeli putus oleh penerbit. Jadi beli putus itu seperti ini, misalnya entahkah kedepannya buku ini laris ataupun tidak, itu resikonya penulis karena sudah dibayar di awal ya. Betul. Nah, kalau dari yang royalti dibayar per bulan, dibayar 2 kali per tahun, itu beda juga. Itu tergantung dari penjualan. Semakin yang banyak ini semakin. Tapi kalau saya mau bandingkan antara penerbit indie dan penerbit mayor, lebih mantapnya sih ke penerbit indie. Kalau misalnya kita punya orang banyak, misalnya banyak kenalan di sana ini, itu lebih menguntungkan sih sebenarnya kalau penerbit indie. Kenapa? Karena seluruh keuntungan itu kan kembali ke kita. Tapi tugas kita kan hanya memasarkan. Misalnya, kita hanya bayar biaya cetak. Ya, penerbit yang cari SBN. Cetakan Kak ini. Ya, cetakan Kak ini pernah dibayar. Misalnya saya pernah di buku pertama, buku kedua, saya bicara buku pertama. Karena masa jaya saya untuk pegang uang itu ada di buku pertama dan buku kedua. Wis, masa jayanya. Ya sih. Karena yang belakang-belakang itu saya sudah tidak perhatikan lagi. Sudah freedom, sudah aman lah. Ya, sudah rasa kepenting. Jadi buku pertama itu kan dicetak yang lumayan ya 300, buku kedua itu 500, dan itu seluruh keuntungannya kembali ke kita. Tapi modalnya itu lumayan juga. Anggaplah sampai 5-8 jutaan gitu. Kalau sekitar 500 eksemplar itu lumayan juga. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita punya masa yang banyak. Betul. Tapi sebenarnya saya punya peluang untuk itu sebenarnya, tapi saya tidak manfaatkan juga karena nanti apa kata orang ya, memanfaatkan santri. Betul. Ya, jadi nanti santri sendiri yang tergua ini beli bukunya dan lain sebagainya. Intinya
dua-duanya punya kelebihan punya kelebihan. masing-masing. Tapi untuk adik-adik yang Pemula. mengatakan, ya, bisa dicobain ya penerbit mayor, karena untuk namanya kan Iya, ini betul. besar, kemudian Betul. untuk istilahnya bersaingnya masuk ke penerbit itu agak susah. Susah. Jadi hanya tulisan-tulisan yang terpilih. Iya, iya, iya. Ya, jadi caranya itu adalah Iya, ini tipsnya. Ini nih tipsnya caranya. adalah tahu dulu visi misi penerbit. Iya, iya, iya. Apa visinya? Misalnya, jangan sampai penerbit mau menerbitkan buku motivasi yang kita kirim adalah naskah anak, tidak cocok. Kemudian yang kedua adalah lihat di pasaran. Lihat di pasaran Tema apa yang menarik? yang lagi trending. Kemudian yang kedua, tema apa yang belum pernah dibahas? Tema apa yang belum pernah dibahas ya? Tapi menjanjikan, maksudnya Iya, di bisa pasarannya. bisa laku. Ya. Itu. Kemudian kan kita sekarang di ini ya, di era teknologi yang Iya, canggih. iya, betul. Nama penulis itu penting. Misalnya berapa pengikutnya, berapa followersnya. Iya. Itu akan dilihat dan dinilai oleh penulis. Itu dinilai semua di IG followernya Ya, berapa. Apa dia sudah punya nama, jam terbangnya seperti Dia apa? punya gitu. channel YouTube. Misalkan Kampung Anggrek sudah berapa Ya, itu gitu. bisa itu. Ya, Rizky Ayu Amelia sudah berapa subscribernya, itu dilihat semua. Itu dilihat semua. Penting gitu. Karena kenapa saya katakan itu, Om? Karena kalau kita lihat ya, saya tidak katakan bahwa tulisan ini jelek dan sebagainya. Misalnya saya angkat lah, kenapa artis itu cepat bukunya bestseller? Ya, karena dia sudah dikenal. Ya, karena Dia sudah branding dirinya sudah ada. Orang tidak artis. akan berpikir Betul. bagaimana tulisannya. Betul. Ya, nanti Betul. nanti di belakangnya di belakang. Makanya itu salah satu kuncinya adalah Berarti kalau Om Jack nulis bisa cepat ini, Di? ya, bisa, karena kan masanya banyak. Mantap. Thank you Kak Rizky Ayu Amelia. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita bagaimana sih menjadi seorang penulis. Jadi penulis itu karyanya bisa fiksi Ya, dan juga fiksi. non fiksi. Thank you. Saya Om Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.